Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umurid dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin, Sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Qala rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'du. Qala al-Imam Syarafuddin Abu Abdillah Muhammad al-Busiri rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi'ulumihi wa bi asrarihi wa bi asrari sa'iris salihin, ila an qala al-faslul awwal fil ghazal wa syakwal gharam. Pasal yang pertama, Al-ghazal ini adalah jenis puisi Arab, namanya ghazal. Biasanya terkandung makna percintaan. Wasyak wal gharam, keluhan cinta yang mendalam. Cinta yang dimaksud di sini bukan seperti percintaannya seorang laki-laki pada seorang perempuan, tapi ini adalah cintanya seorang umat pada nabinya, cintanya Imam Al-Busiri pada baginda Nabi Muhammad SAW. Diawali dengan bait syair, Maulaya salli, wahai Tuhanku, salli, anugerahkanlah salawat, wasallim, dan anugerahkanlah keselamatan, daiman, selamanya, abadan, selamanya atau senantiasa, ala habibika, anugerahkanlah kepada atau atas kekasihmu, khairil khalqi, sebaik-baik makhluk, kullihim, seluruhnya, amin tadakkuri jiranin bidhi salami, apakah dari sebab mengenang jiranin, seorang tetangga, bidhi salami, yang tinggal di kampung atau di tempat bernama Dhi Salam. Di Salam itu ada satu perkampungan atau tempat antara Mekah Al-Mukarramah dan Al-Madinatul Munawwarah, dekat satu daerah yang disebut daerah Qadid. Di footnote-nya ya, di situ dijelaskan di sana maudi'un, suatu tempat, baina Makkahal Mukarramati wal Madinatil Munawwarah. Mazajta, mencampur ta engkau, dam'an, air mata, jara, yang mengalir. Apa dam'an itu? Min muklatin, dari biji mata, bidamin, dengan darah. Am, ataukah, habbatir rih, karena berhembus ar-rih, angin sengsara, angin gelisah. Biasanya kalau rih itu identik dengan sesuatu yang tidak nyaman, tapi kalau ar-riyah sesuatu yang nyaman, berita gembira, angin semilir ya, diartikan dengan riyah. Tapi kalau sesuatu yang menggelisah, tak nyaman, keperasaan, disebut dengan ar-rih mufrad. Apakah amhabbat, karena berhembus angin kegelisahan, angin kegundahan, min tilqa'i kadhimatin, dari arah jalan kadhimah. Kadhimah ini satu nama jalan menuju Mekah. Jadi ini mengungkapkan kecintaan kepada satu tempat atau orang yang menghuni tempat itu, tapi tidak segera mampu mengucapkannya. Yang diucapkan itu yang terdekat dengan tempat yang dituju. Yang dimaksud adalah Nabi. Nabi itu kan tinggal di Madinah, pernah di Mekah, tapi mau menyebut Madinah, disebutnya yang agak jauh, di Salam. Mau menyebut Mekah karena Nabi dulu lahir di Mekah, tidak mampu karena saking cintanya, saking kerinduannya, tak nuk senyebut Mekah, saya sebut Kadhimah. Maka Imam Al-Busiri ini
cintanya luar biasa pada Rasulullah, tapi tidak mampu menyebut Rasulullah, saking kuatnya cintanya itu. Maka disebut amin tadabburi jiranin bidi salam. Apa ini kerinduan yang sangat sehingga saya menderita nikmat. Derita tapi nikmat. Ini kalau orang sudah menyatu antara sakit dan rindu, begitu. Beliau sedang sakit, lumpuh, rindu untuk mendapatkan syafaatnya Rasulullah, untuk bertemu Rasulullah ya. Dalam kondisi sakitnya itu campur antara air mata dengan darah, saking rindunya. Ini ungkapan bahasa sastra yang sangat tinggi. Ataukah karena berhembus angin kegelisahan, angin kerinduan dari arah kadhib, wa aumadal barku, dan berkilau kilatan petir fidzal ma'i, dalam kegelapan, min idami, dari arah idam. Idam namanya tempat di dekat Madinah ini. Jadi orangnya bingung ini, kerongka semaan Makkah apa kerongka semaan Madinah, karena sudah tidak bisa dibedakan Rasulullah itu apakah yang pernah lahir di Mekah ataukah yang tinggal di Madinah, karena Mekah dan Madinah itu sudah merupakan tanda identik dengan Rasulullah. Jadi apapun yang bisa menjadi wasilah sambungan kepada Rasulullah disebut, tapi tidak langsung menyebut Mekahnya karena terlalu mulia, tidak langsung menyebutkan negeri Madinahnya karena terlalu mulia. Semakin sulit disebut, semakin menunjukkan kerinduan yang luar biasa. Tapi kalau kemudian langsung, aku rindu Mekah, selesai. Aku rindu gelisah oleh angin semilir Madinah, selesai. Tapi kalau kemudian, ini apakah karena kilauan petir yang menyambar di kegelapan malam dari arah itu? Ini isyarah bahwa kerinduan yang menggetarkan itu seperti kilatan-kilatan petir yang menggelegar di dalam hatinya. Ini hebatnya sastrawan ya, menggambarkan perasaan batinnya seperti kejadian-kejadian alamnya. Famali ainaika, maka apalah bagi kedua matamu. Ada kalimat yang diperkirakan dibuang. Redaksi kalimat yang dibuang itu perkiraannya begini: illam yakun laka hubbun wa syauqun yuhayyijuhu tadhkar, atau diterjemahkan, jika tidak ada bagimu cinta dan rindu yang menggerakkan kenangan. Kalau engkau tidak punya cinta, engkau tidak punya rasa rindu yang bisa menggerakkan kenangan-kenangan itu, fama li ainaika, maka apalah li ainaika bagi kedua matamu, ingkulta jika berkata engkau, ukfufa berhentilah menangis, hamada maka tetap menangis berderai. Jadi kalau orang tidak punya rasa cinta dan rindu yang sangat, terkenang sosok kekasihnya yang mulia, maka tidak perlulah bilang, mengatakannya, wahai air mata, berhentilah menangis berderai. Dia tidak punya sesuatu yang dirindukan, dia tidak merasakan kerinduan yang sangat sampai air matanya menangis-nangis. Dia tidak pernah nangis, tidak tahu caranya rindu. Bagaimana nangis rindu Rasulullah, tidak pernah tahu. Sudah, tidak usah mengatakan wahai air mata berhentilah berderai, tak teman nangis. Jadi orang yang hanya pantas mengatakan wahai air mata berhentilah berderai, itu hanyalah pantas diucapkan oleh orang yang punya rasa rindu dan cinta pada Rasulullah. Saking terus berderainya tangisan itu. Wa ma liqalbika, dan apalah bagi hatimu, ingkulta jika berkata engkau, istafik yahini, bangunlah, sadarlah kembali, atau sembuhlah, yahini bertambah cinta. Jadi kalau orang tidak punya rasa cinta, tidak punya rasa rindu, buat apa dia berkata kepada hatinya sendiri, wahai hatiku bangkitlah, bangunlah, sadarlah, sembuhlah. Tidak pernah sakit rindu.
Buat apa dia mengatakan sembuhlah wahai kerinduanku? Maksudnya cerita pangki dia kasih muncul. Ya, buat apa dia berkata begitu? Sadarlah dari penderitaanmu untuk segera bertemu dengan yang kau rindukan. Kau tidak pernah rindu, tidak pernah kena penyakit rindu. Kenapa harus sembuh? Maka yang pantas mengatakan seperti ini, sembuhlah wahai derita rinduku, sembuhlah wahai, atau sadarlah wahai diriku, hatiku yang rindu. Itu hanya pantas diucapkan kepada orang yang sedang memendam kerinduan yang sangat pada baginda Rasulullah SAW. Orang kalau sudah merindukan sosok kekasihnya, selain tak boleh ngampung, kan gitu. Yang pantas mendapatkan ukfu fahamata, wahai derai air mata, hentikanlah, ini sudah akan pertemuan tiba. Wahai hati yang rindu, bangunlah, sadarlah, sembuhlah penyakit rindumu, ini akan segera berjumpa dengan yang terkenang selalu. Nah, saya lain cek norok. Engkau saya tepaan sakit rindu, engkau saya tepaan ngenes perlawan atapan kia ke Gusti Kanjeng Nabi. Saya tak taman arasa, tak usah. Gitu. Kalau orang lagi mendendam rindu, kasih pergi. Bukan sendirian di kamarnya, sedang sakit lumpuh, maka bersenandung rindu. Saya lain tak tahu. Ayah sabu, apakah yahsabu menduga, menyangka as-sabbu orang yang jatuh cinta, annal hubba munkatimun, bahwasanya cinta itu tersimpan rahasia. Karena ada sebagian orang, kebanyakan orang yang cinta kepada Allah, orang yang cinta kepada Rasulullah, menyembunyikan rasa cintanya dari makhluk, disimpan rapi-rapi. Kalau perlu ketika bersenandung rindu, dia pakai kiasan-kiasan, pakai majas, pakai perumpamaan. Tuh, kekasih yang kurindu. Maksudnya, kekasih di situ bukan manusia biasa. Ada maksud lain di balik kalimat itu. Kadang-kadang orang-orang semacam ini bersembunyi dengan nama. Aku merindukan Laila misalnya. Itu bukan Laila namanya orang perempuan, tapi itu adalah majas, perumpamaan La ilaha illallah. Tapi untuk menyembunyikan cintanya kepada Allah, cintanya kepada La ilaha illallah, agar tidak diketahui oleh orang, cukup dia yang menikmati, dia pakai nama samaran Laila. Ma baina munsajimin, sesuatu di antara munsajimin, air mata yang mengalir, minhu dari ma itu, wa muttarimi, dan hati yang menyala-nyala kerinduan. Jadi air matanya sedang berderai nangis rindu, hatinya sedang terbakar kerinduan. Laulal hawa, andai tidak karena cinta, lam turik, tidaklah menuang, hawa itu, cinta itu, dam'an, air mata, ala taladin, atas sisa reruntuhan dari rumah, ya, dari bekas puing-puing rumah. Jadi kalau dibahasakan, andai tidak karena cinta yang menuangkan air mata di atas puing-puing reruntuhan jiwa, jiwanya itu seperti hancur, tinggal puing-puing reruntuhan saja. Saking apanya? Saking rindunya, saking cintanya, merasa dirinya, jiwanya itu seperti bangunan yang runtuh sudah. Wala arikta, dan tidak karena arikta, tidak tidur semalam suntuk, didzikril bani, karena terkenang pohon alban, pohon yang tumbuh di Hijaz, wal alami, dan gunung alam, namanya gunung di Hijaz. Yang disebut itu nama bendanya, tetapi yang dituju adalah penghuninya. Jadi disebut pohon yang ada di tempat yang dirindukan. Jadi alban itu pohon yang tumbuh di Hijaz. Hijaz itu tempatnya siapa? Mekah, Madinah, Rasulullah, kan begitu. Jadi Imam Al-Busiri yang ada di Mesir
kangen rindu ke Hijaz, bukan karena tempatnya, bukan karena pohon albannya, bukan karena gunung alamnya ya. Saya sebut masali ban masalu benih keng bolana tanah benih bolana gunung bolana semak ke Sumaraja. Nah ini orang yang jatuh cinta begini, andaikan tidak karena cinta, air mata tidak akan menuangkan, tidak akan tertuang di atas puing reruntuhan puing-puing jiwa, dan tak tidur semalaman karena mengenang pohon alban dan alam. Fakaifa tunghiru, bagaimana mengingkari engkau hubban kepada cinta, ba'dama syahidat, setelah menyaksikan bihi kepada cinta itu, alaika atas dirimu, apa yang menyaksikan? Udulud dam'i, saksi jujur, saksi sejati, ad-dam'i air mata, was-saqami dan sakit. Jadi maksudnya apa? Kamu sudah nangis, kamu sudah sakit rindu Rasulullah, apakah kamu masih mengingkari cintanya engkau kepada Rasulullah, rindunya kepada Rasulullah? Sudah ada saksinya, saksi yang tidak mungkin bohong, apa? Air mata dan sakitnya badan karena rindu Rasulullah. Tak kening lecek kok, itu ada saksi yang paling jujur, air matamu itu yang menetes karena rindu Rasulullah. Sakit derita tubuhmu yang lumpuh itu karena ingin bertemu Rasulullah. Begitu disentuh oleh tangan Rasulullah, wajahnya Imam Busiri yang mulia sembuh, masih diberi hadiah burda. Wa athbatal wajdu, dan menetapkan al wajdu, cinta dan kesedihan, cinta yang berbalut kesedihan. Khattai, dua jalan apa? Abratin, jalan air mata, wadanan, dan kelemahan, wal hazal, kering. Dua jalan cinta itu apa? Air mata dan kurus kering. Orang kalau sudah jatuh cinta, jalan untuk mencintainya itu, jalan merindukannya itu, ngenesnya apa? Air mata dan kurus kering. Jadi orang yang menangis sedih sampai kurus kering itu adalah jalan untuk mencintai. Mithlal bahari, seperti al-bahar, bunga yang berwarna kuning, ala khaddaika, di atas pipimu, kedua pipimu, wal anami, dan bunga yang berwarna merah. Jadi pipinya yang kanan dan kiri itu diumpamakan bunga berwarna merah dan bunga berwarna kuning. Ini simbolnya apa? Kalau kuning itu kematangan, ya, simbol kematangan, berarti cintanya yang begitu sudah sangat matang, siap dipanen cintanya, rindu. Kalau merah itu sudah masak, ya, sudah siap dimakan buahnya. Nah ini berarti ada bunga di pipinya. Itu bukan bunga yang ditempelkan, ya, itu perumpamaan. Air mata yang sudah menetes di tangan, di pipi kanan dan kiri itu laksana tanda yang cintanya sudah siap mekar, siap bertemu sosok yang dirindukan. Naam, ya benar, sara berjalan, taifu hayalan mimpi, man orang, ahwa yang mencintai, merindui, fa'arraqani, hingga membuatku tak tidur semalam suntuk. Wal hubbu, sedangkan cinta, ya'taridul ladzati, menolak, membantah kelezatan, bil alami, oleh karena sakit. Ya, kalau orang sakit biasanya tidak bisa merasakan makanan yang lezat. Nah ini cinta yang sangat sampai membuat dia sakit rindu, dia sudah tidak bisa merasakan apa-apa. Jadi ada kondisi rindu yang sangat sampai tidak bisa merasakan apa-apa. Bagaimana perasaan rindumu? Tidak tahu. Saya sudah kehilangan rasa karena sudah puncak kerinduan, sakit rindu yang sudah sangat. Nah ini ungkapan bahasa cinta yang sangat tinggi kepada Rasulullah SAW. Ya laimi fil hawa, wahai yang mencelaku fil hawa, tentang cinta. Mungkin ada orang yang mencela Imam Al-Busiri karena cintanya yang menggebu-gebu pada Rasulullah. Fil hawal udri, cinta yang tulus. Wahai orang yang mencelaku tentang cinta yang tulus, ma'dziratan, terimalah alasan yang dikemukakan. Minni, dariku, ilaika, kepadamu. Apa alasanku? Terima ini dariku untukmu.
wahai yang mencelaku karena cinta yang sangat tulus itu, sangat tulus, suci. Al-Udri itu menurut Ibnu Ashur diambil dari satu kabilah yang bernama Al-Adrah. Udri itu adalah dinisbatkan kepada kabilah Bani Udrah, satu kabilah dari bangsa Arab yang dinisbatkan kepada Udrah bin Sa'ad bin Hudayb. Ini ada kisah yang menarik, kisah cintanya Bani Udrah yang legendaris. Nah, maka kemudian dinisbatkan cinta yang suci tulus itu disebut Al-Hawal Udri, cinta tulus seperti cintanya Bani Udrah. Wahai yang mencelaku tentang cinta yang tulus suci, ma'dziratan, terimalah alasan yang dimukakan mini dariku ilaika untukmu, walau ansafta, dan andaikan bersikap insaf engkau, bersikap tengah-tengah engkau, lam tadumi, pasti tidak akan mencela. Adatkah hali, adat di sini maknanya tajawaz tuka hali, melampaui batasmu, kondisiku. Ini maksudnya apa? La arakallah hali, mudah-mudahan Allah tidak memperlihatkan keadaanku. Dia ingin dirahasiakan kondisinya. Adatkah hali, ya, mudah-mudahan kondisiku ini tak diketahui siapapun. La sirri bimustatirin, tidaklah sirri, rahasiaku, bimustatirin, tersimpan. Jadi ingin rahasia cintanya itu tersimpan, tidaklah diketahui kondisinya. Dari siapa? Anil wusyati, dari para pencaci, pembuat fitnah. Karena orang kalau kemudian dia itu kategorinya tukang fitnah, akan difitnah macam-macam. Orang yang cinta ke Rasulullah akan dituduh musyrik. Ini terlalu berlebihan cinta Rasulullah. Padahal Rasulullah melarang umatnya cinta berlebihan seperti cintanya umatnya Nabi Isa kepada Nabi Isa. Padahal tidak seperti itu. Umatnya Nabi Isa cinta fanatik kepada Nabi Isa sampai menganggapnya sebagai anak Tuhan. Adakah umat Nabi Muhammad menganggap Nabi Muhammad sebagai anak Tuhan? Nah, maka kalau orang-orang kelompok sebelah itu yang mencaci maki orang baca maulid, baca burdah, itu berlebihan, itu orang baca burdah, itu pemuja penyembah Nabi Muhammad. Enggak. Nah, ini maksudnya ya. Tutuplah, rahasiakan saja rahasiaku ini, cinta rahasiaku ini dari para pencela itu, biar nggak jadi fitnah. Wala da'i bimunhasim, dan penyakitku ini, penyakit apa maksudnya? Penyakit rindu kepada Rasulullah, diumpamakan penyakit, padahal bukan penyakit. Ini bahasa sastra. Bimunhasimi, terpotong-potong, tubuh yang terpotong-potong itu namanya munhasim. Ini artinya bagaimana? Kondisiku ini sudah terang-terangan, sudah jelas, sudah. Bagi orang yang ingin menyimpan rahasia cintanya, ya sudah, cintaku ini sudah tidak bisa ditutup-tutupi, sudah kadung terbongkar, sudah tidak ada yang bisa menutupinya lagi, sudah. Mahabta dengan arti akhlas tadi, engkau memberikan nasihat yang tulus kepadaku, lakin tetapi lastu asma'hu, tidaklah aku mendengarkannya. Innal muhibbah, bahwasanya orang yang mencintai, anil udzali, dari para pencaci maki, fi somami, dalam kondisi tuli. Orang kalau sudah jatuh cinta tuli, ya. Kalau ada bahasa cinta itu buta, maka ini cinta itu tuli, ya. Kalau ada orang mengatakan kamu itu cintanya kepada Nabi Muhammad berlebihan, kan Nabi Muhammad sudah bersabda tidak boleh mengkultuskan beliau. Saya ada dengar, sudah tak ngeding. Kok cintakannya Nabi? Maksudnya apa? Cinta yang sudah tidak bisa diganggu-ganggu. Dan tidak salah mencintai Nabi yang sangat-sangat banget, karena nggak mungkin melampaui batas yang seperti dikhawatirkan itu. Tidak ada umat Nabi Muhammad menyembah Nabi Muhammad seperti Nabi Isa disembah oleh umatnya.
inni tahamtu, sesungguhnya aku ittahamtu, menduga aku, nasihat syaibi, nasihatnya uban, fi adali, berada dalam cacian. Uban itu kalau sudah tumbuh di rambut, di kepala, itu kan nasihat ya, Anda tua. Seakan-akan uban itu menasihati umur kita. Wasyaibu ab'atu fi nushin anit tuham, dan uban itu ab'ad, jauh, fi nushin, dalam nasihat, anit tuhami, dari dugaan. Jadi orang yang sudah beruban kalau memberi nasihat tidak punya kepentingan biasanya, karena dia sudah pengalaman. Berbeda dengan orang yang masih tidak beruban. Kalau memberi nasihat, belum tentu nasihatnya itu bisa didengar. Kenapa? Karena dia masih muda, kurang pengalaman. Tapi kalau sudah tua, beruban, nasihat kening tekuk, karena sudah menjalani pahit getir kehidupan. Nah ini contohnya orang yang jatuh cinta. Saya sudah jatuh cinta, saya sudah pengalaman merasakan cinta. Seperti orang yang sudah pengalaman dengan kehidupan ini, orang yang sudah uban tua, maka nasihatnya itu tidak bisa disalah sangkakan. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Alhamdulillahi rabbil alamin.